Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami akan membaca bagian kebenaran firman-Mu, roh hikmat, roh pengertian. Kami sangat membutuhkan, Engkau berikan bagi kami. Amin. Bagian firman Tuhan, kitab Nehemia pasal 1 ayatnya yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati Tuhan, ketika kita selalu merenungkan akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, saya percaya maka kita akan menyadari siapa kita di dalam Tuhan. Artinya kalau saudara suka merenungkan firman Tuhan, engkau akan mampu untuk menyadari apakah hidupmu itu sudah benar di hadapan Tuhan ataukah tidak. Saya percaya bahwa ketika kita menyadari akan hal itu, maka di doa kita pun kita pasti akan berkata kepada Tuhan dan menyesali akan segala perbuatan kita. Orang yang tidak suka merenungkan firman Tuhan dan dia tidak mampu untuk menangkap suara Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan, saya percaya sampai kapanpun dia tidak akan pernah menyadari akan seluruh kehidupannya. Apakah dia sudah hidup takut Tuhan ataukah tidak? Apakah dia sudah hidup seperti apa yang diinginkan Tuhan ataukah tidak? Itu tidak akan pernah dia menyadari itu di dalam kehidupannya. Belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Dikatakan waktu Nehemia berdoa, dia katakan, kami telah sangat bersalah di hadapan-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada hamba-Mu Musa. Saudara, kenapa dia dapat katakan, dapat mengingat bahwa mereka punya banyak kesalahan karena tidak mengikuti perintah, tidak mengikuti ketetapan, bahkan peraturan yang telah Tuhan sampaikan melalui Musa untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Bagi Nehemia ini merupakan satu kesalahan yang besar. Nah, inilah yang tadi saya katakan. Kalau saudara suka mendengarkan firman Tuhan, maka saudara akan mampu untuk merenungkan seluruh kehidupan saudara. Apakah hidupmu itu sudah berkenan kepada Tuhan ataukah tidak? Nah, ini yang harus kita bangun di dalam seluruh kehidupan kita. Mendengarkan firman itu jauh lebih penting dari apa yang kita lakukan dan kerjakan di dalam hidup kita. Ada banyak orang mengira bahwa mencari uang itu lebih penting. Ada banyak orang mengira bahwa ketika dia memenuhi segala kebutuhannya, mengejarnya di dalam hidupnya, itu jauh lebih penting daripada dia mendengarkan firman Tuhan. Saya katakan bagi saudara, kalau kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan dalam segala tugas dan tanggung jawab kita itu jauh lebih penting dari kita mendengarkan firman Tuhan, maka saya katakan apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan itu pasti akan salah. Artinya kita akan tidak bekerja seperti yang Tuhan inginkan, dan mungkin saja itu akan membuat kita ketika kita bekerja, mungkin kita akan stres dengan pekerjaan kita, mungkin kita akan mempersalahkan sana, mempersalahkan sini, dan kita akan tidak merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan. Tetapi saya percaya kalau kita suka mendengarkan firman Tuhan, maka ketika kita ada tantangan di dalam seluruh pekerjaan kita, saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita berdiri menghadapi tantangan itu, dan kita akan punya hikmat untuk tahu apa yang harus kita lakukan di dalam seluruh kehidupan kita, dan kita akan menyadari bahwa yang kita lakukan ini apakah sudah menyenangkan Tuhan ataukah tidak. Nah, oleh karena itu mari kita bangun hidup kita dengan suka mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan, supaya ketika kita menghadap Tuhan sekalipun di dalam doa kita, kita tidak akan pernah merasa diri kita adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Ada banyak orang menghampiri Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan tidak pernah menyadari kalau hidupnya ini sementara jauh dari Tuhan. Kenapa dia tidak menyadarinya? Karena dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Sehingga berdoa itu hanya aktivitas, melayani Tuhan hanya aktivitas, tetapi sebenarnya apa yang dilakukan itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Tanda tidak diinginkan oleh Tuhan, masalah demi masalah akan dialami. Belajar dari Saul, waktu Saul di dalam kepemimpinan tidak
diinginkan lagi oleh Tuhan masa kepemimpinannya, dikatakan bahwa hal yang buruk mulai datang menghampiri hidupnya Saul. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita, supaya di setiap langkah-langkah hidup kita akan diberikan hikmat untuk terus melihat apakah yang saya lakukan ini sudah menyenangkan Tuhan ataukah tidak. Sehingga kita jangan terjebak dengan segala aktivitas pelayanan yang ada. Kita merasa kalau kita sudah dipilih menjadi ini, menjadi itu dan sebagainya di dalam organisasi gereja, dan kita merasa bahwa Tuhan sudah berpihak kepada kita, dan kita merasa bahwa kita orang yang sudah paling benar. Saya katakan itu belum tentu. Yang bisa menentukan kita dan menyadari kita bahwa apa yang kita lakukan ini berkenan kepada Tuhan ataukah tidak, sesuai dengan yang diinginkan Tuhan atau tidak, itu kalau saudara hidup di dalam setiap perkataan firman Tuhan. Nehemia menyadari hal bahwa dia jauh dari ketetapan, peraturan, dan perintah, begitu juga umatnya. Kenapa dia bisa menyadari itu? Karena dia katakan di ayat selanjutnya, apa yang kau sampaikan kepada Musa. Berarti dia merenungkan perkataan-perkataan Musa. Musa memperkatakan apa yang Tuhan menyuruh Musa memperkatakan itu. Nah, oleh karena itu mari kita belajar renungkan firman di dalam hidup kita setiap saat, supaya jangan apa yang saudara lakukan itu nantinya sia-sia, sehingga engkau akan dengan bangga berdiri di hadapan Tuhan dan engkau berkata, Tuhan, saya kan sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini. Engkau memperhitungkan semua yang kau lakukan, padahal engkau tidak menyadari bahwa engkau melakukannya, tapi hidupmu itu sebenarnya telah jauh dari Tuhan. Tetapi dengan merenungkan firman Tuhan, saya percaya kita akan terus menyadari siapa kita, apakah yang kita lakukan ini sudah menyenangkan Tuhan ataukah tidak. Kesadaran itu akan selalu ada. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita untuk terus membangun hidup di dalam Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya, sehingga apa yang kita buat lakukan akan seperti yang diinginkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa perkataan firman-Mu kepada kami selalu membawa kami untuk kembali kepada apa yang Kau inginkan. Tolong kami Tuhan, bangunlah kami terus dalam kebenaran-kebenaran firman. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.